Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini, berikan komentar Anda, dan juga tolong bantu berikan jempol like-nya agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Perlu kami tegaskan bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami beritakan. Jadi murni ini hanyalah untuk menambah kasanah pengetahuan kita tentang Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Dan memang kami pilihkan TLKM kali ini padahal sudah 2 kali muncul di playlist kami. Ini erat kaitannya dengan ketika pertama kali muncul saham TLKM waktu itu baru mulai turun ya, atau baru mulai downtrend. Kemudian ketika sudah di bawah sekali, kami kembali membuat analisa tentang Telekomunikasi Indonesia, memaparkan keadaannya karena banyak sekali orang yang request tentang Telkom. Dan sekarang kembali kami memuat analisa kami tentang TLKM atau Telekomunikasi Indonesia karena satu, Telekomunikasi Indonesia sudah mulai bangkit. Yang kedua, tentu saja Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ini adalah salah satu perusahaan langganan window dressing atau sering menjadi lokomotif penggerak window dressing dari tahun ke tahun. Jadi nggak ada salahnya kita kembali membahas soal TLKM. Jadi apa sih window dressing itu? Window dressing adalah sebuah kejadian di mana fund manager atau ya dana besar atau manajer investasi atau big money yang menanamkan modal di pasar modal berusaha mempercantik portfolionya. Dan cara yang paling mudah adalah dengan menaikkannya di akhir tahun. Jadi selama 20 tahun terakhir boleh dikatakan 10 tahun terakhir lah ya, IHSG selalu berada dalam teritori hijau di bulan Desember dan di bulan Januari 85%. Jadi nggak peduli apakah ada crash tahun 2015, 2013, 2011, IHSG selalu performs well. Bahkan di krisis 2008 sekalipun di Desember IHSG performs well ya. Jadi whatever the situation, IHSG selalu perform hijau. Tapi tebal tipisnya tergantung ya. Dan apakah tahun ini bisa tetap kembali hijau atau akan berubah? Who knows? Siapa yang tahu? Tetap kami memiliki semboyan in market we trust. Kita harus hanya percaya pada market, jadi bukan dukun gitu ya atau ahli ramal, tapi kita berusaha bergerak sesuai dengan arah market. Dan arah market saat ini memang positif ya, positif terutama didukung oleh pelemahan US dollar dan tentu saja kemenangan Joe Biden. Dan Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, biasa dikenal dengan nama PT Telkom Indonesia Persero, pada mulanya merupakan bagian dari Post and Telegraph Charge yang didirikan tahun 1884. Pada tahun 1991 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara atau Persero. Kantor pusat Telkom berlokasi di Jalan Japati nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan Telekomunikasi Indonesia adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi
sumber daya perusahaan dan memperhatikan peraturan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan usaha utama Telekomunikasi Indonesia adalah menyediakan layanan telekomunikasi yang mencangkup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi, serta layanan internet dan komunikasi data. Selain itu, Telkom Indonesia juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media, edutainment, termasuk cloud-based dan server-based, managed service, layanan e-payment, IT enabler, e-commerce, dan layanan portal lainnya. Anak usaha Telkom Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok dan ada pemimpin bisnisnya, yaitu bisnis seluler, pemimpinnya adalah Telkomsel, bisnis internasional dipimpin oleh Telin, bisnis multimedia oleh Telkommetra, dan bisnis infrastruktur adalah pemimpinnya adalah Telkom Infra. Dan kalau kita lihat memang Telkom ini cukup unik karena Telkom juga diperdagangkan di New York Stock Exchange atau NYSE. Oleh karena itu kami selalu mengabarkan perkembangan harga Telkom NYSE tiap harinya di market outlook pagi hari. Dan mari kita lihat sekarang beberapa anak perusahaan dari PT Telkom. Yang pertama adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel yang bergerak di bidang telekomunikasi, ini operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM. Kemudian PT Daya Mitra Telekomunikasi yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Multimedia Nusantara atau Metra di bidang jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Telkom Akses di bidang pembangunan, jasa, dan perdagangan bidang telekomunikasi. Kemudian PT Graha Sarana Duta, penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil dan juga pengembang. Kemudian PT Pins Indonesia, dulu bernama PT Pramindo Ikat Nusantara, jasa pembangunan telekomunikasi. Kemudian PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Infratel, yang bergerak di bidang pembangunan jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi. Kemudian PT Patra Telekomunikasi Indonesia atau Patrakom yang menyediakan sistem komunikasi satelit dan juga jasa dan sarana terkait. Kemudian PT Napsindo Primatel Internasional yang menyediakan Network Access Point atau NAP, Voice over Data atau VoD dan jasa terkait. Kemudian masih ada beberapa lagi, Sigma Cipta Caraka yang bergerak di jasa teknologi informatika dan implementasi dan integrasi sistem, outsourcing dan pemeliharaan lisensi piranti lunak. PT Info Media Nusantara yang bergerak di bidang jasa data dan informasi, menyediakan jasa informasi telekomunikasi. Kemudian PT Telekomunikasi International PTA Limited di bidang telekomunikasi yang kantornya di Singapura. PT Telkom Landmark Tower, jasa pengembangan properti. Kemudian Telekomunikasi Indonesia Internasional SE yang berlokasi di Timur Leste. Kemudian PT Metra Digital Media, jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus. PT Finet Indonesia di bidang jasa teknologi informatika. PT Telekomunikasi Indonesia Internasional yang berlokasi di Hong Kong di bidang telekomunikasi. PT Telekomunikasi Indonesia International Pta Limited di Australia di bidang telekomunikasi. Kemudian PT Nusantara Sukses Investasi di bidang jasa dan perdagangan. PT Administrasi Medika atau Admedika di bidang jasa administrasi asuransi kesehatan. Jadi Telkom pun punya asuransi. PT Graha Yasa Selaras di bidang jasa pariwisata. PT Metra Plaza jasa jaringan dan e-commerce. PT Metranet jasa portal multimedia. Kemudian Telekomunikasi Indonesia Internasional atau Telkom USA Incorporated ada di Amerika. Kemudian PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa atau Telkomedika di bidang jasa pelayanan kesehatan, apotek dan laboratorium. Luar biasa sampai ke apotek dan laboratorium ya. PT Pojok Celebes Mandiri di bidang jasa agen atau biro perjalanan wisata, sampai ke pariwisata. Kemudian PT Satelit Multimedia Indonesia di bidang satelit.
Kemudian PT Metra Digital Investama atau dahulu dikenal sebagai PT Metra Media, jasa perdagangan informasi dan teknologi. Kemudian PT Metra TV, jasa penyiaran berlangganan. Kemudian PT Nusantara Sukses Sarana, jasa pengelolaan gedung dan hotel, ada hotel juga. Kemudian PT Nusantara Sukses Realty di bidang jasa dan perdagangan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Telkom ini adalah sebuah perusahaan yang raksasa menggurita ya. Jadi jangan Anda samakan Telkom ini dengan Excel yang memang hanya operator telepon seluler ya, atau dengan Friend atau dengan Indosat. Jadi Telkom ini lini usahanya sangat banyak dan sangat luas. Dan kalau kita lihat sahamnya sendiri sebetulnya PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ini bisa kita kategorikan harganya saat ini adalah 3.220 dengan total transaksinya terakhir adalah 682,06 miliar. Jadi cukup lumayan, bukan cukup lumayan lagi, sangat jumbo jumlah transaksinya ya, di atas 500 miliar. Jadi kenapa kami memilih salah satu alternatif bagi Anda untuk melirik saham Telkom untuk Anda analisa untuk bahan saham blue chip yang kemungkinan bisa window dressing, karena memang bagi kami memilih saham-saham blue chip ya yang kemungkinan market capitalnya cukup besar, mungkin kita bisa sebut di atas 100 triliun, yang mampu menggerakkan indeks atau penggerak indeks, yang harganya saat ini masih cukup lumayan jauh dengan harga tertinggi year to date-nya atau harga tertinggi dari awal tahunnya. Kalau kita lihat market capital dari Telkom sendiri sangat besar, 318,98 triliun. Dan Telkom sendiri sebenarnya sudah melantai di pasar modal Indonesia sejak 14 November 1995 dengan pemegang saham terbanyaknya adalah negara Republik Indonesia 52,091% dan masyarakat sebesar 47,909%. Komisaris utama Telkom nggak lain dan nggak bukan Bapak Renald Kasali. Semua orang tahu Renald Kasali ya, pemimpin Rumah Perubahan. Jadi ya kita tahulah bagaimana pengertian beliau, pandangan-pandangan beliau tentang disrupsi dan lain-lain. Dan di dalam komisarisnya ada satu nama lain yang cukup menarik, yaitu adanya Rizal Malarangeng. Sedangkan direktur utamanya yang juga orang lama di PT Telkom adalah Bapak Ririk Adriansyah yang sudah malang melintang di PT Telkom, menjabat beberapa posisi sebagai direktur ya. Kemudian kalau kita lihat EPS dari Telkom sendiri memang tahun ini kembali mengalami kenaikan. Jadi dari tahun 2018, 2019 ke 2020 EPS Telkom selalu tumbuh. Dan yang lebih menggembirakan lagi EPS-nya sekarang tumbuh baik secara year on year maupun secara Q on Q. Dan total sales atau penjualan dari Telkom adalah 99,94 triliun dengan aset 233,22 triliun, liabilitas 115,33 triliun dan equity-nya sebesar 101,72 triliun dan net profitnya 16,68 triliun. Luar biasa ya, profitnya 16,68 triliun. Dan kita lihat book value per share dari Telkom adalah 1027. Ini menghasilkan valuasi yang memang sudah tidak murah lagi secara valuasi bagi Telkom, karena secara price earning ratio-nya adalah 14,34 kali, sudah tidak termasuk murah lagi, sudah termasuk sedang, sedangkan price to book value ratio-nya adalah 3,14 kali. Jadi sudah tidak murah lagi secara valuasi, tapi yang bisa kita kategorikan menjadi daya tarik tersendiri bagi Telkom adalah net profit margin-nya yang 16,69%, return on equity-nya adalah 21,87%, return on asset-nya yang 9,53%. Satu hal yang kurang baik bagi PT Telkom ini adalah debt equity ratio-nya atau rasio utangnya adalah 113,38%. Jadi rasio utangnya menurut kami, rasio utang yang di atas 100% itu adalah sesuatu yang kurang baik ya. Dan kalau kita lihat
Salah satu kemenangan Telkom lainnya adalah Telkom rutin membagikan dividen. Dan ini tentu saja menandakan bahwa Telkom adalah sebuah perusahaan yang stabil membuat profit. Sedangkan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, investor asing sudah masuk ke PT Telkom sebesar 357,39 miliar. Sedangkan sejak awal tahun atau year to date, investor asing masih melakukan total jual bersih sebesar 9,59 triliun rupiah. Jadi baru 1 bulan terakhir ini investor asing berbalik arah dan masuk ke PT Telkom. Dan kalau kita lihat grafik dari harga bulanan Telkom, memang saat ini Telkom sudah berada di posisi tinggi kalau secara bulanan, yaitu dari 2.540 sampai dengan 3.270. Jadi harga sekarang 3.220 sudah sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat secara year to date, kembali lagi untuk window dressing kami melihatnya adalah harga tertinggi year to date. Harga tertinggi year to date dari Telkom adalah 4.030. Jadi dari awal tahun sampai saat ini harga tertingginya 4.030. Tentu ini ada sentimen yang baik bagi Anda yang memang ingin menganalisa Telkom. Salah satu sentimen baik lagi ya. Sedangkan harga tertinggi Telkom dalam 5 tahun terakhir adalah 4.840. Demikianlah yang bisa kami berikan pada Anda tentang Telkom. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.